Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Harida, NIM 19050366142 dari kelas PBASD 3. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tentang perusahaan pembiayaan syariah. Yang pertama, perusahaan pembiayaan syariah itu adalah pembiayaan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara perusahaan pembiayaan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan pembiayaan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Selanjutnya, dasar hukum perusahaan pembiayaan syariah. Dasar hukumnya ada 3. Yang pertama, Peraturan OJK nomor 28/POJK 05/2014 tentang perizinan dan kelembagaan perusahaan pembiayaan. Yang kedua, ada Peraturan OJK nomor 30/POJK 05/2014 tentang tata kelola yang baik bagi perusahaan pembiayaan. Dan yang ketiga, Peraturan OJK nomor 31/POJK 05/2014 tentang penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah. Selanjutnya yaitu fungsi perusahaan pembiayaan. Fungsinya ada 3. Yang pertama, memenuhi kebutuhan pembiayaan terhadap permintaan masyarakat yang semakin meningkat, baik yang bersifat konsumtif maupun produktif. Yang kedua, memperluas penyediaan pembiayaan alternatif bagi dunia usaha dan memperkuat sistem keuangan nasional. Yang ketiga, membantu masyarakat dengan ekonomi lemah agar terbebas dari jebatan rentenir. Selanjutnya yaitu ada peran perusahaan pembiayaan syariah. Peranan yang menonjol dari industri jasa pembiayaan adalah menyediakan dana bagi masyarakat yang memerlukan sumber dana pembiayaan baik untuk keperluan investasi, modal kerja, atau semata-mata untuk barang yang akan dipakai sendiri atau dikonsumsi. Selanjutnya yaitu ada prosedur operasional pembiayaan syariah. Prosedurnya itu ada 3. Yang pertama, pencairan pembiayaan syariah. Dalam transaksi keuangan syariah terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam proses pembayaran. Yang pertama, konsumen. Konsumen sebagai pihak yang mengajukan transaksi pembiayaan syariah. Yang kedua, dealer adalah pihak yang menyediakan barang yang diinginkan oleh konsumen sehingga perlu kerjasama dengan perusahaan pembiayaan syariah dalam rangka mempercepat proses. Yang ketiga, perusahaan pembiayaan syariah berfungsi sebagai pihak yang memfasilitasi keinginan konsumen dalam hal transaksi pembiayaan mengangsur. Yang keempat, bank syariah sebagai pendukung perusahaan pembiayaan syariah dalam penyediaan dana. Yang kelima, asuransi syariah sebagai pendukung perusahaan pembiayaan syariah dalam melindungi barang jaminan konsumen jika terjadi risiko dalam masa pembiayaan. Yang keenam, penjaminan syariah sebagai salah satu mitigasi risiko perusahaan pembiayaan syariah untuk melindungi pembiayaan yang diberikan kepada konsumen. Prosedur yang kedua yaitu penagihan dan penanganan konsumen syariah. Lebih mengedepankan kesepakatan dan dilakukan secara kekeluargaan. Dan prosedur yang ketiga yaitu pencatatan dan laporan pembukuan syariah. Dalam pencatatan pembukuan perusahaan pembiayaan syariah, setiap transaksi pencatatannya secara konsep sama dengan konvensional. Laporan keuangan syariah sebagai berikut. Yang pertama ada laporan posisi keuangan, yang kedua laporan laba rugi komprehensif, yang ketiga laporan perubahan ekuitas, yang keempat laporan arus kas, dan yang kelima laporan sumber dan penggunaan dana kebijakan. Selanjutnya yaitu ada perkembangan perusahaan pembiayaan syariah di Indonesia. Bisa dilihat di tabel. Di tabel dijelaskan bahwa perkembangan jumlah PP murni syariah full pledged dari awal 2013 itu berjumlah 2 dan di akhir 2018 itu berjumlah 3. Perkembangan jumlah PP yang memiliki unit usaha syariah pada tahun 2013 berjumlah 42 dan di tahun 2018 berjumlah 32. Jumlah pelaku pembiayaan syariah pada tahun 2013 berjumlah 44 dan pada tahun 2018 berjumlah 35. Dan yang terakhir, tingkat pertumbuhan jumlah pelaku pembiayaan syariah tahunan. Pada tahun 2013 berjumlah 29,4% dan pada 2018 berjumlah min 5,4%. Selanjutnya yaitu ada sejarah perusahaan pembiayaan syariah. Pada tahun 2006, Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Nomor 84/PMK 012/2006 tentang perusahaan pembiayaan.
Kemudian pada tahun 2014, OJK atau Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan peraturan nomor 29/POJK 05/2014 tentang penyelenggaraan perusahaan pembiayaan terkait dengan perusahaan pembiayaan syariah untuk memberikan kerangka hukum yang memadai dalam menjalankan aktivitasnya. Pada tahun 2007, Ketua Badan Pengawas Pasar Modal atau Bapepam dan Lembaga Keuangan mengeluarkan dua peraturan, yaitu Peraturan Nomor per 03/BL/2007 tentang kegiatan perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan Peraturan Nomor per 04/BL/2007 tentang akad-akad yang digunakan dalam kegiatan perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Selanjutnya yaitu ada produk dalam perusahaan pembiayaan syariah. Yang pertama itu ada ijaroh. Ijarah adalah akad penyaluran dana untuk memindahkan hak guna atau manfaat atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau ujroh antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa dengan penyewa tanpa diikuti pengalihan kepemilikan barang itu sendiri. Yang kedua ada ijarah muntahiyah bitamlik. IMBT adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa yang disertai dengan opsi pemindahan hak milik atas barang tersebut kepada penyewa setelah selesai masa sewa. Dan yang terakhir ada murabahah. Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu di mana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan kepada pembeli, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil. Selanjutnya ada perusahaan multifinance syariah di Indonesia. Yang pertama ada PT Al-Ijarah Indonesia Finance atau Alif Cicilan Syariah. Yang kedua PT Citra Tirta Mulia atau Citifin Multifinance Syariah. Yang ketiga ada PT Amanah Finance. Yang keempat PT Syariah Multifinance Astra atau Amitra. Yang kelima Trihamas Finance. Yang keenam PT FIF Syariah. Yang ketujuh BAF Syariah. Yang kedelapan ACC Syariah. Dan yang terakhir PT Federal International Finance atau FIF Syariah. Selanjutnya peta persebaran perusahaan pembiayaan syariah. Di daerah Jabodetabek ada KC Jakarta Barat, KC Cibinong, KC Cikarang, KC Bekasi, KSKC Tangerang. Pada daerah Jawa Tengah ada KC Purwokerto, KSKC Boyolali, KSKC Kudus, KSKC Semarang, KSKC Sragen, KSKC Tegal, KSKC Wonosobo. Pada daerah Jawa Barat ada KC Bandung, KC Cianjur, KC Cirebon, KC Garut, KC Sumedang, dan KC Tasikmalaya. Dan daerah Jawa Timur ada KC Madiun dan KC Surabaya. Demikian beberapa penjelasan tentang perusahaan pembiayaan syariah dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.